Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Para sahabat sejak santri yang budiman, mari kita saling mendoakan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan melindungi kesehatan kita serta senantiasa diberikan kesejahteraan dan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini terjadi belasan tahun yang lalu. Terjadi di kampung tempat aku tinggal. Ini kisah tentang Yuho. Siapa Yuho? Sebenarnya aku tidak begitu mengenalnya secara persis. Dia ada di lingkungan tinggalku seperti ujuk-ujuk. Pada suatu hari dia datang ke kampungku. Aku kira dia pendatang, ternyata dia adalah bagian dari kampung ini sudah sejak lama. Bahkan jauh sebelum aku menikahi gadis di kampung ini. Dan kemudian tinggal di sini. Semula aku mengira dia datang untuk bertandang. Ternyata menurut cerita istriku, dia adalah Yuho yang pernah dia kenal sejak kecil. Usianya saya perkirakan 50 tahun, 10 tahun lebih tua dari istriku. Ketika beranjak remaja, ibunya meninggal sehingga dia menjadi yatim piatu. Barangkali karena kondisi tubuhnya yang kurus dan miskin, maka Yuho tidak menarik lelaki manapun. Jadilah dia perawan tua hingga kini. Hidup sendiri di kampung halaman sendiri tanpa memiliki tempat tinggal. Karena ternyata tempat tinggal yang dia tinggali sejak kecil bersama orang tuanya adalah rumah waris milik saudara ibunya yang akan segera direhab untuk ditinggali. Maka tanpa pikir panjang, Yuho ikut seorang kenalan bertolak ke Jakarta untuk menjadi pembantu rumah tangga. Masa berlalu sehingga sudah lebih dari 30 tahun Yuho hidup di perantauan, malang melintang sebagai pembantu rumah tangga dari satu majikan berpindah ke majikan lain. Tidak sekalipun selama lebih dari 30 tahun itu ia pulang menengok kampungnya. Mungkin dia tidak tahu harus kemana dia tertuju pulang. Saudara dekat tidak ada, apalagi keluarga. Maka jadilah ia pengembara di ibu kota yang lupa pulang. Hanya saja beberapa orang kampung bercerita jika mereka seringkali berkunjung di tempat Yuho bekerja. Jika ada warga yang menemukan kesulitan terutama soal keuangan, mereka tidak segan mendatangi Yuho meminta bantuan. Yuho tidak pernah mengecewakan siapa yang datang membutuhkan bantuan kepadanya. Dan saya pun baru tahu jika selama saya tinggal di kampung ini, beberapa musola serta masjid yang perlu renovasi, panitia pembangunannya pasti mendatangi Yuho di Jakarta. Ternyata Yuho dengan segala keterbatasannya adalah seorang yang dikenal sangat dermawan. Seiring dengan perjalanan waktu yang sepertinya sangat cepat, datang masa ketika Yuho tidak muda lagi. Para majikan lebih memilih pembantu yang lebih muda dan masih energi. Yuho sudah tidak laku lagi di pasaran pembantu rumah tangga, hingga akhirnya dengan sangat terpaksa dia pulang ke kampung. Yuho ditampung sebuah keluarga yang masih terbilang keluarga jauh. Kebetulan rumahnya tidak begitu jauh dari rumahku. Bekerja di ibu kota lebih dari 30 tahun sebagai pembantu, ternyata tidak menyisakan harta benda yang pantas. Dia tidak memiliki cukup uang untuk membangun sebuah rumah tinggal yang sederhana sekalipun. Uang yang miliki hanya cukup untuk membeli sepetak pekarangan yang lokasinya nyempil di dapur rumah orang kampung. Mungkin karena jasa Yuho yang selama ini masyhur dikenal terlalu baik, warga kampung pun spontan bergotong royong membangun sebuah gubuk sederhana untuk ditinggali Yuho. Betul-betul sebuah gubuk kecil yang berlantai tanah, bertiang kayu dan berdinding anyaman bambu, bahkan tanpa sumur. Berapa lama tidak mempunyai kesibukan pasti, Yuho mulai berdikari. Dia membuat nasi bungkus kecil-kecil dengan lauk seadanya seperti sambal goreng tempe, mie goreng, dan sayur kacang panjang. Orang kampung menyebut sebagai nasi bumbu. Semuanya serba porsi kecil agar bisa dijual dengan harga murah. Berbungkus hanya Rp300. Konsumennya adalah anak-anak sekolah dan santri di pesantren kecil yang kebetulan ada di kampung kami. Yuho menurutku, ia memiliki kepribadian yang supel dan baik hati.
Ia sering datang ke rumahku untuk melihat apakah istriku memerlukan bantuan tenaga. Jika kebetulan istriku sedang menggosok baju, maka dia akan berkata, "Sini Bu, biar saya lanjutkan." Hasil kerja Yuho rapi, bahkan sangat bagus. Mungkin berbekal pengalaman puluhan tahun bekerja sebagai pembantu. Sayangnya di kampung, orang terbiasa mengerjakan sendiri segala pekerjaan rumah tangga. Lagi pula mana mungkin mereka mampu mengupah orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga saja masih jauh dari kata cukup. Tiap kali saya melihat Yuho membantu pekerjaan di rumah, aku sering mengingatkan istri, "Kasih Yuho berapalah, sekedar uang lelah Bu." Suatu hari selepas zuhur, Yuho datang ke rumah. Kali ini dia menanyakan aku. Aku sudah mengira pasti dia akan menanyakan perihal uang tabungan. Mungkin belajar dari pengalaman ketika setelah puluhan tahun bekerja di ibu kota dan pulang tidak memperoleh harta yang memadai. Maka meskipun sangat miskin, Yuho memaksakan diri untuk menyisihkan sedikit penghasilannya untuk menabung di Baitul Mal wa Tambil, di mana aku menjadi salah seorang pengurusnya. Tempo-tempo dia menitipkan uang kepadaku sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000. Dia enggan datang sendiri ke kantor, katanya malu karena buta huruf dan hanya menabung sedikit. Saldo terakhir Yuho Rp1.100.000. Yuho menghampiri aku yang sedang duduk di ruang tengah nonton berita di TV. Yuho selalu duduk menjauh bila berhadapan dengan aku. Ia mulai berbicara tanpa memandang ke arahku. "Pak, saya mau mengambil tabungan. Bisa Pak?" katanya dengan suara lirih. "Bisa yuk, tapi sekarang kantornya sudah tutup. Kan ini hari Sabtu, cuma sampai jam 12, jawabku. "Oh iya Pak, maaf, saya lupa. Bagaimana kalau hari Senin? Sedang butuh mendesak yuk." "Tidak kok Pak, Senin juga tidak apa-apa." Aku bertanya. 1 juta Pak. Aku agak kaget. "Kok banyak sekali yuk? Yuho ada keperluan apa?" Yuho tidak segera menjawab. Kepalanya tertunduk seperti menahan malu. "Saya mau beli kambing kurban Pak." 1 juta cukup kan Pak untuk membeli seekor kambing kurban? Kaget, aku pun terdiam. Menunggu tanggapan, Yuho sedikit menganggap mukanya melihat ke arahku. Kemudian dia mengulang perkataannya. Ketika aku masih terdiam, Yuho nampak kecewa dan berkata, "Kalau tahun ini belum bisa, biarlah tahun depan saja Pak." Padahal aku terdiam karena terkesan mendengar dia mau menggunakan hasil menabungnya selama hampir 5 tahun untuk membeli kambing kurban. "Iya yuk, hari Senin tabungan Yuho akan saya berikan sebesar Rp1 juta," kataku. Yuho nampak sumringah. Aku masih melanjutkan. "Tapi sebenarnya kamu belum berkewajiban berkurban yuk. Justru Yuho yang sangat berhak menerima kurban." "Tidak apa-apa Pak, saya sudah mantap untuk berkorban. Tahun ini saya ingin tidak hanya menjadi penerima kurban saja. Tapi kalau 1 juta cukup kan Pak untuk membeli seekor kambing yang bagus?" "Tentu yuk, bahkan Yuho bisa mendapatkan kambing yang sangat bagus." Mendengar perkataanku, Yuho terlihat senyum-senyum bahagia. Pada masa berlaku kisah ini, kambing kurban pada umumnya berharga 700 ribuan. "Baik, Senin insya Allah akan saya ambilkan tabungan Yuho Rp1 juta di IBMT kita." Yuho mendadak bangkit dari duduknya, wajahnya benerang dengan matanya nampak berbinar-binar. Dengan langkah panjangnya Yuho pamit pulang. Setelah Yuho pergi, aku tercenung. Yuho yang sangat awam bisa memiliki kualitas keikhlasan yang sangat bening. Rupanya dia sudah mendengar, menghayati lalu menginternalisasi ajaran kurban. Hampir seluruh harta yang ia miliki hasil perjuangan bertahun-tahun ia rela tukar dan ia serahkan dengan keikhlasan menjalankan syariat yang sejatinya tidak diperintahkan untuk dirinya. Bagaimana dengan ibadah haji yang biayanya mahal tetapi pada umumnya tidak merubah watak orangnya? Bagaimana dengan aku? Aku pun tidak beda dengan kebanyakan orang. Dalam hati, aku menjadi makhluk sendiri. Yuho, kamu yang sangat miskin, di rumahmu tidak satu pun terdapat barang yang bisa disebut sebagai harta benda.
namun nyaris seluruh hasil kerja kerasmu bertahun-tahun kamu gunakan untuk membeli seekor kambing kurban. Mengapa tidak kamu pergunakan saja uangmu untuk kenyamananmu tinggal di rumah? Misalnya untuk memplester lantai rumahmu yang masih tanah, atau kamu belikan saja televisi agar rumahmu sedikit sumringah. Baiklah Yoho, tahun ini insya Allah aku akan menikmati daging kambing dari kurbanmu yang sepertinya bau surga. Dan semoga kamu menjadi seorang muslimah yang mabrur, meskipun kamu belum atau bahkan nggak akan pernah bisa naik haji. Wallahu a'lam bishawab.